yang ke sini itu tidak benar kalau dalam kajian sejarah bahwa orang habaib dari Yaman, Ken Balawi yang ke sini itu adalah untuk menyebarkan Islam. Udah benar ya? Tidak benar. Yang benar itu ke sini itu motifnya ekonomi, karena di sana tidak dapat pekerjaan. Termasuk bekerja pada Belanda itu ya? Ya, termasuk bekerja kepada Belanda. Karena yang membawa Belanda, ikut kapal Belanda dari sana. Itu real, itu fakta, bukan buat-buat. Tapi tidak hanya klaim Balawi. Nah, yang ini karena yang masyayikh itu lebih egaliter, maka lebih cepat bersentuhan dengan orang pribumi, kawin dengan orang pribumi. Nah, itulah akhirnya menjadi kelompok Al-Irsyad itu. Maka Al-Irsyad itu lebih egaliter. Tidak ada orang Balawi masuk Al-Irsyad, nggak ada. Yang ada itu masuk di NU. Muhammadiyah, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau sebagian tokoh sejarawan berpandangan bahwa kedatangan golongan Ba'alwi ke Indonesia karena didatangkan oleh Belanda, atau ada pandangan lain misalnya untuk menyebarkan agama Islam, berbeda halnya dengan pandangan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, mengatakan bahwa kedatangan habaib Ba'alwi dari Yaman ke Indonesia karena motifnya adalah ekonomi komersial, bukan bertujuan menyebarkan agama Islam. Dikatakan lebih lanjut oleh beliau, karena di Yaman pada masa itu mereka tidak mendapat pekerjaan, makanya berpindah ke Indonesia untuk mencari pekerjaan, mencari harta. Tidak jarang sejarah mencatat atau sejarawan berpandangan bahwa Habib Utsman bin Yahya bekerja kepada kolonial Belanda pada saat itu. Nah, untuk mengetahui pandangan Profesor Imam Ghazali Said, mari kita simak bareng-bareng video berikut ini. Walaupun plan Ba'alawi itu ada juga yang alih. Ya, ya. Kita harus pilih. Prof. Syihab, ya. Quraish Syihab. Seperti beliau itu, Quraish Syihab misalnya, beliau itu tidak mau itu dibilang Habib. Ya, betul. Dan ketika kita salaman mau dicium tangannya, jangan begitu. Padahal saya muridnya. Jangan begitu, jangan begitu. Itu. Karena ada yang seperti itu. Ya. Jadi kita pilih begitu. Jadi yang bagus ya bagus. Alwi Syihab juga tidak mau dicium tangannya. Tapi memang kalau yang biasanya habaib-habib tanggung, itu memang punya watak seperti itu. Watak ya bohong. Terus mengandalkan Suriyatul Rasul, tanju minan nar. Gitu. Saya punya teman sama ya habaib-habaib itu, habib-habib itu. Nah itu yang seperti itu memang iya. Tapi kita kan harus bisa memilah. Yang terpenting kalau dia alim, ya kita hormati. Tapi kalau yang kita brus gitu. Tapi kembali ke ini, Prof. Saya ingin mempertegas bahwa klaim Habib Lutfi bin Yahya bahwa Hasyim bin Yahya kakeknya itu pendiri Nahdlatul Ulama berarti sangat diragukan ya? Ya, tidak didukung oleh dokumen. Dia hanya sumber lisan. Dan sumber lisannya itu bukan sumber lisan langsung. Karena beliau sendiri tidak ketemu sama kakeknya. Dia melalui orang kedua, yaitu Kiai Irfan katanya. Nah, ketika seperti ini berarti dia rendah. Dan karena tidak cocok, semua dokumen-dokumen NU yang awal dengan berbagai versi, tidak ada klaim Habib itu menjadi pendiri NU. Orang Arabnya ada. Misalnya Al-Hindi, orang India ada. Ada juga Ghanaim ya. Orang Mesir. Tapi kalau kata-kata zaman itu tidak ada Habibnya. Terakhir, Prof. Ya. Tapi kenapa? Ya mohon maaf, Prof. Isam Surya PBNU, Kiai Miftahul Ahyar membela mati-matian. Kalau lihat videonya kan, ya Gus Fahrur, mohon maaf, itu di grup-grup membela luar biasa kepada Habib. Apa enggak mereka itu menyadari dengan klaim-klaim Habib bin Yahya yang mengajukan dalam tanda kutip kakeknya sebagai pendiri NU itu malah sangat kontraproduktif kan pembelaan mereka itu? Ya, pembelaan mereka itu
satu mungkin saya ini hanya saya tafsir ya, tafsir saya bisa salah. Ya karena orang yang akrab sama golongan habaib itu NU dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan NU. Buktinya Habib Lutfi itu bisa menjadi ketua Jatman. Satu. Bahkan menjadi calon kuat untuk menjadi Rais Am. Pernah ya? Ya itu di Lampung. Saya hadir itu. Ikut tahu saya. Beliau itu nomor 10. Yang diambil 9. Jadi gak masuk dakwah. Nanti 10 kan. Yang Miftah itu nomor 8. Nomor 1 adalah Kiai Dimyati Rais. Nomor 2. Tapi gak berkenan Dimyati Rais. Gak berkenan. Kusmus gak kenal. Kan yang Profesor Zainal Abidin yang umumkan itu. Nah, tetapi ada Kiai Halwani itu sudah kampanye dalam bahasa lainnya. Jangan sampai Habib Lutfi jadi Rais. Oh gitu ya? Iya, Kiai Halwani itu banyak kan sekarang. Iya. Dia itu di podcastnya ada itu. Iya. Jadi Kiai Halwani itu memang sudah sangat tidak setuju dengan Habib. Kenapa kok dia tidak setuju? Ini kayaknya yang penting. Kenapa dia tidak setuju? Karena kalau dia jadi Rais Am akan memasukkan kakeknya sebagai pendiri NU. Oh, iya. Nah, saya dengan penghormatan saya pada beliau, pada Kiai, pada Habib Lutfi, tapi ini harus saya sampaikan. Karena saya menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi akhirnya, nah dulu kan paketnya kan sama Kang Said, Yai Said Akil Siraj. Jadi kalau Rais Amnya itu siapa? Habib Lutfi, maka yang jadi tanfidianya adalah Said Akil Siraj. Itu kan saya ngikuti ya, saya kan hadir ada di tengah lapangan saya. Nah, tapi realitanya dia tidak masuk 9 besar. Tapi apapun Prof, ini kan sudah hampir itu. Oh sudah hampir. Nah, itu sejarah NU akan berbeda keadaannya. Iya, karena orang itu sejarah itu ditentukan oleh penguasa. Ketika penguasanya A, itu bisa dirubah itu sejarah itu dan dicarikan bukti pembenaran. Nah, itu. Jadi misalnya satu contoh, posisi Soekarno ketika Orde Baru, nggak ada apa-apanya Soekarno. Tapi ketika Megawati jadi presiden, atau Gus Dur presiden, kalau ditanya siapa orang yang paling Anda sukai, Gus Dur ini ya. Kalau di Indonesia Soekarno, wah kan tegas ya Gus Dur ini. Kalau di internasional Mahatma Gandhi. Ya itu Gus Dur kan begitu. Nah, itu. Jadi saya sering ngobrol lah sama Gus Dur. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden, kemudian Megawati jadi presiden, terus yang lain-lain jadi presiden, beda kan Soekarno. Bahkan Soekarno hari lahirnya ya, hari tanggal 1 Juni dijadikan hari kelahiran Pancasila. Ya dulu. Nah itu, jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan? Pokoknya kalau ini menjadi penguasa di NU bisa berubah. Berarti NU masih sakti ya? Ya masih sakti, katanya Gusmus. Yang buat NU ini aulia. Siapapun yang terpilih, itu memang Allah menghendaki itu. Ya sekarang Gus Yahya. Nah, ya terlepas dari kelebihan dan kayak memang dikehendaki Allah seperti itu, sesuai dengan masa. Dan Gus Yahya itu sebelum jadi ketua PBNU, banyak bisa dilihat di YouTube-nya. Dia itu paling tidak suka pada habaib itu. Pada itu. Ya, menganggap habaib dari Yaman itu transmigran. Ya transmigran dan yang lain ya ojo panter-panter pengungsi. Iya, dianggap pengungsi. Dan dulu itu orang tidak mau sungkan pada kiai itu. Jadi ketika habaib pertama datang ke sini, orang itu mendirikan pesantren itu gak berkenan. Tapi maaf, sekarang gimana mendirikan pesantren? Ketika orang habaib baru datang ke sini, mendirikan pesantren gak berkenan. Karena sudah ada kiai. Takut nyanyi gitu loh. Zaman dulu. Jadi habaib pertama itu bukan yang Said Usman ya. Nah, tapi yang lain-lain kan banyak itu sak konjone. Semua yang ke sini itu tidak benar kalau dalam kajian sejarah bahwa orang habaib dari Yaman, Ken Balawi yang ke sini itu adalah untuk menyebarkan Islam. Enggak benar ya? Enggak benar. Yang benar itu ke sini itu motifnya ekonomi karena di sana tidak dapat pekerjaan. Termasuk bekerja pada Belanda itu ya? Ya, termasuk bekerja kepada Belanda. Karena yang membawa Belanda, ikut kapal Belanda dari sana. Itu real, itu fakta, bukan buat-buat. Tapi tidak hanya klaim Balawi. Nah, yang ini karena yang masyayikh itu lebih egaliter, maka lebih cepat bersentuhan dengan orang pribumi, kawin dengan orang pribumi. Nah, itulah akhirnya menjadi kelompok Al-Irsyad itu.
Maka Nabi itu lebih egaliter. Nggak ada orang Balawi masuk Nabi nggak ada. Yang ada itu masuk di NU. Muhammadiyah nggak ada. Profesor Imam Ghazali Said di samping sebagai guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur, beliau juga sebagai wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Tentu sebagai seorang profesor, beliau mempunyai pandangan khas dalam keilmuan tertentu. Makanya sejarah kedatangan Habaib Yaman ke Indonesia yang barusan disampaikan oleh beliau ditegaskan hanya untuk mencari keuntungan ekonomi, bukan motif untuk menyebarkan Islam. Nah, ini tentu saja akan menimbulkan kontroversi ketika misalnya Habaib datang dari Yaman ke Indonesia untuk menyebarkan Islam, sementara beliau berpandangan motifnya adalah ingin mencari keuntungan ekonomi, bukan untuk penyebaran agama Islam. Nah, itu saja teman-teman, kalau kalian ingin menyampaikan terkait dengan pandangan-pandangan kesejarahan datangnya Habaib dari Yaman ke Indonesia, apakah motifnya karena ekonomi atau murni untuk penyebaran Islam, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.